presentasi aja kayak daripada apa kalau presentasi itu kan lebih enak, lebih mudah nih daripada film pendek. Sebenarnya film pendek itu juga bagus. Cuman kan kayaknya tuh kalau buat kita kayak repot, gitu. ribet itu kalau mending presentasi sih kalau aku. Nek kamu di gimana? Kalau presentasi nggak setuju banget sih. Soalnya kan kalau presentasi kita cenderung nggak kreatif, coy. Kalau kita buat film pendek, pasti nanti hasilnya juga lebih bagus dan lebih memuaskan toh daripada hanya presentasi saja. Kalau kamu gimana ya? Ya kalau aku sih presentasi ya memang kurang menarik sih. Cuma kalau buat film pendek ya juga bagaimana kita buat skripnya, kita buat bagi tugasnya, kayak latar belakangnya nanti gimana. Kita kan membahas kitab Ibrani toh, kita dapat jatah kitab Ibrani, terus juga nanti ngetek videonya gimana juga kan, ya kita bagi tugas, jadi gimana mau gimana gitu loh. Ya caranya ya emang bagi tugas lah. Kan ini kan tugas kelompok kita juga toh. Kalau emang tugas kelompok ya kerjain bareng-bareng bagi tugas. Oh, berarti ini kita jadinya buat film pendek. Presentasinya nggak jadi. Ya udah Nggak apa-apa. ya Berarti udah kalau gitu film pendek. bagi tugas, nanti aku ngerjain tugasku sendiri kayak gitu ya. Ya udah. Iya. Kan dibagi-bagi tugasnya. Nanti Adi tugasnya apa, Vio Ya. tugasnya apa. Ya oke lah gitu aja kalau memang bagusnya gitu kok. Ya, lebih bagus. Halo anak-anak, sedang apa kalian? Oh, selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ini lagi Diskusi nih loh, Pak. diskusi buat tugas, Pak. Terus kenapa kok diem-diem? Biasanya kalian kan paling ribut toh ning kelas toh. Kok sekarang kok diem-diem apa iki? Ini lagi kebetulan agak beda pendapat, jadi kayak lagi ya bingung aja, Pak, gitu. Mau gimanain tugasnya, konsepnya mau gimana. Jadi tuh kita tuh kemarin dapat tugas nih, Pak, kan, suruh buat video pendek. Maksudnya nggak video sih, Pak, maksudnya dari tugas itu tuh suruh sekreatif kita. Mau buat apa, mau buat PPT, buat presentasi atau buat video. Nah, kita bertiga ini udah sepakat membuat video pendek itu. Ini kan tentang kitab suci, tentang apa tafsir kitab suci Ibrani, membedah kitab suci Ibrani itu apa di dalamnya. Nah, kami tuh bingung ini. Tapi kami udah membagi konsepnya. Cuman bingung kitab suci Ibrani itu isinya apa aja gitu loh, Pak. Oh, coba saya lihat dulu materinya ya. Baik, Pak. Terus apa yang bisa saya bantu? Mungkin ini, Pak, bantu kayak struktur kitab surat Ibrani itu seperti apa, terus apa temanya. Kan pasti penulisnya juga kan dulu nulisnya nggak semerta-merta nulis toh, Pak. Itu nah kami kurang ngertinya di situ, nyari materi di Google, di internet juga kayak rancu materinya. Tadi yang saya bisa bantu pertama struktur, Ya. tema sama penulis. Ya Berarti saya mulai dari struktur dulu ya. Ya. Struktur yang pertama, kitab Ibrani itu dibagi menjadi dua. Oke. Dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Oke lu coy. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tentang Kristus dan iman Kristiani. Lebih unggul daripada agama orang Yahudi. Itu struktur yang pertama. Apa tadi? Lebih unggul dari agama Yahudi, Ya. imannya orang Kristiani. Gitu. Yang kedua itu bagian menjelaskan penerapan, nasihat atau bertekun, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus tadi apa? Lanjut ke ya mungkin kitab Ibrani kan bentuknya surat ya. Kitab Ibrani itu masuk kitab surat-surat bukan toh, Pak? Yang pasti ada tujuannya dong. Ya. Gini, surat Ibrani utamanya ditulis untuk orang-orang Kristen, bukan orang Yahudi ya, Ya. yang sedang mengalami penganiayaan keputusasaan. Nah, penulis berusaha memperkuat iman mereka Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan pernyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Itu penulis ingin seperti itu. Penulis menantang pembacanya yang pertama untuk mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Nomor itu yang kedua, Nomor itu. Iya, Pak. ya kan MPD, Ya, MPD, magister ya kan ya juga dosen di sini. Iya, Pak. Untuk maju terus menuju kedewasaan rohani. Yang ketiga, untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan pada Yesus Kristus. Iya, Pak. Oke? Paham? Paham, Pak.
Kok nggak ada yang nyatet ya? Ya, ini adinya ada Pak. Oh iya, Sama. iya. Akhirnya kan saya kan kalau menjelaskan panjang lebar gini ada yang mencatat biar Iya. nanti kalian mudah. Itu Iya, kan. Pak, siap. Oke, Pak. Ya. Sap, ini direkam juga kok Pak. Oh, iya. Sip. Banyak ciri-ciri kamu. Sekarang gini, Pak. Tadi struktur udah, tujuan Hmm. udah, terus tadi apa tadi udah, Tujuan penulisan. ciri khasnya itu apa Pak dari kitab Ibrani? Ciri khas dari kitab Ibrani Khususan itu apa? dari Kitab kitab surat-surat yang lain gitu loh, Hmm. kayak contohnya dari surat Paulus apa surat kan setiap yang kitab menjadi itu kan- salah satu cirinya itu Pak. setiap kitab kan Coba mesti Bapak punya jelasin. ciri khasnya kan, ciri khasnya masing-masing. Nah, Ibrani ini ciri khasnya apa sih? Ya, surat kepada umat teman-teman Ibrani. udah sampai mana dulu mengetahui materi tentang ciri-cirinya itu udah paham belum? Udah pernah menemukan belum? Nah, belum itu Pak, makanya kami juga kan bingung bedah materinya. Ya, mau mulai dari mana? Saya kasih 3 ciri-ciri saja Iya. ya. Nanti kalian bisa cari, saya kasih nanti materi dari saya. Nah, Nanti iya. kalian tinggal cari Iya, sendiri. Udah ada rangkumannya, nanti kalian tinggal mencari sendiri. Oke, Pak. Yang pertama, surat ini unik di antara surat-surat perjanjian baru. Terbentuknya surat ini berawal dari sebuah risalah. Risalah itu tahu nggak apa? Kayak keresahan mungkin. Nah, dilanjutkan bagaikan khotbah dan diakhiri oleh surat. Udah. Orientasi, origin. Ya. Yang kedua, di antara semua kitab perjanjian baru, surat ini menggunakan bahasa yang paling halus, mendekati gaya keresahan orang-orang. Pada masa itu gitu. Pak. Yang ketiga, inilah satu-satunya kitab perjanjian baru yang menggunakan Menggunakan apa, Pak? mengembangkan konsep pelayanan Yesus sebagai apa? Imam besar gitu. Nah, Guru besar sebagai guru sebagai tugas Tuhan itu apa? Sebagai imam, nabi dan raja. Berarti intinya di kitab ini kayak yang disampaikan penulisnya itu kayak bahwa menyampaikan bahwa Yesus itu imam besar gitu Pak ya. Ciri khasnya kekasannya gitu. rasanya imam besar. Ingin menjelaskan 3 tugas Kristus yang Yesus sebagai raja, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam itu berarti ya. Tadi udah dijelasin sama Pak ini loh. Pak David. Ya, Pak David. Berarti kita jadinya buatnya video, buat apa tugasnya pakai apa? Video toh? Ya, Oh, video pendek. nggak jadi presentasi. Karena ada dibantu Pak David tahu penjelasan soal kitab Iya. Ibrani tadi. Iya. Jadi kan tinggal nanti kita